Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Bu Putri. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 2, kita akan ke pembelajaran keempat. Yuk kita lihat dulu kompetensi dasar hari ini ya. Pemetaannya ada di layar. Hari ini kita akan belajar 3 muatan. Ada IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Kita akan fokus di sini, Bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk IPS-nya kita akan belajar juga, tapi untuk pengetahuan saja ya. Oke, untuk tambahan saja yang IPS-nya. Oke anak-anak, yuk silahkan buka buku halaman 90. Ada Edo yang sedang duduk di sebatang kayu. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Kenampakan alam seperti apa? Gunung? Ya, ada Gunung Merapi ya. Ada juga apa lagi? Sungai dan sebagainya, itu termasuk kenampakan alam. Nah, selanjutnya Beni dan Pak Anto ini berbincang-bincang anak-anak. Mereka membahas mengenai kenampakan alam di Indonesia. Nah, kurang lebih pembicaraannya menyangkut beberapa hal berikut yang ditayangkan pada halaman 89, ada beberapa gambar. Kita akan membedakan kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Yang pertama gambar gunung, kemudian sungai, danau, yang terakhir apa ini? Bendungan. Oke, kita akan beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam. Yang pertama, gunung. Alam atau buatan? Alam. Tuh, yang kedua, sungai. Sungainya juga kenampakan alam. Yang ketiga, danau. Ini juga kenampakan alam ya, anak-anak. Yang terakhir, bendungan. Iya, ini kenampakan buatan. Untuk danau, ini ada dua macam ya. Ada yang danau alami, ada yang danau buatan. Kalau yang di sini, ini danau alami, jadi kita masukkan ke kenampakan alam. Kalau danau buatan, kita masukkan ke kenampakan buatan. Nah, bedanya apa sih kenampakan alam dan kenampakan buatan? Kita analisis ya. Ada di pertanyaan selanjutnya. Kita langsung bahas saja. Kita sebutkan kenampakan alam yang ada pada gambar di atas. Apa saja anak-anak? Iya, sudah cukup jelas tadi ya. Ada gunung, sungai, dan danau. Kalau kenampakan buatannya? Iya, ada bendungan. Kemudian apa sih itu kenampakan alam? Apakah kenampakan alam itu anak-anak? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Bedanya dengan kenampakan buatan? Apa itu kenampakan buatan? Iya, kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Jadi dibuat manusia. Contoh lain selain bendungan apa? Iya, ada sawah dan sebagainya. Oke. Nah, anak-anak, kekayaan alam di Indonesia itu sangat banyak dan beragam ya. Kekayaan alamnya itu tadi dikatakan oleh Edo yang sebagai salah satu yang terlengkap di dunia. Tadi kita sudah lihat gambar, ada sungai, danau, ada gunung, ada juga bukit dan sebagainya. Yuk kita kenal lebih dekat lagi mengenai Indonesia, negara kita tercinta ini. Oke, anak-anak bisa buka halaman 91. Ada bentang alam Pulau Papua secara umum. Silahkan nanti dibaca ya, ini untuk tambahan pengetahuanmu. Nah, selanjutnya ada, kalian bisa buka halaman 94. Bentang alam Indonesia itu bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Anak-anak pernah dengar kata iklim? Apa bedanya iklim dengan cuaca? Kalau iklim itu keadaan rata-rata cuaca pada wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca itu waktunya pendek dan pada tempat tertentu ya. Jadi kalau hari ini cuacanya mendung,
Hari ini cuacanya panas, tapi kalau iklim itu ada macam-macam. Ada iklim tropis, ada iklim apa lagi ya? Kalian bisa buka halaman 95. Kita akan membahas sedikit tentang iklim. Nah, ini iklim di Indonesia secara umum. Di sana dijelaskan mengenai iklim laut dan iklim panas. Apa itu? Silahkan anak-anak baca sebagai pengetahuan tambahan untuk kamu ya. Oke, anak-anak selanjutnya. Nah, tadi iklim ini anak-anak tahu tidak? Ternyata berpengaruh pada keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Apa itu flora? Apa itu fauna? Ya, anak-anak bisa buka halaman 96. Flora itu tumbuhan ya, fauna itu hewan. Nanti kita baca, sambil dibaca, kita akan menganalisis ide pokoknya. Kita analisis bersama-sama. Paragraf pertama. Yuk, masih ingat cara mencari ide pokok? Cari dulu kalimat utamanya. Mana kalimat utamanya? Lihat di awal, baca, lihat di akhir. Mana yang mengandung kata yang bersifat umum? Iya, pada kalimat pertama ya. Berarti kita tentukan ide pokoknya berdasarkan ini. Kalimat Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Nah, Putri buat begini. Ide pokoknya adalah keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Jadi lebih ringkas lagi ya daripada kalimat utamanya. Oke, kita lanjut. Paragraf kedua. Oke, lihat baik-baik. Ada di mana kalimat utamanya? Awal atau akhir? Iya, sama ya. Seperti paragraf pertama, ini paragraf deduktif. Kalimat utamanya ada di awal, berarti ide pokoknya ini. Yang ada dalam sini. Nggak boleh kamu ambil yang di tengah-tengah ya. Iya, faktor iklim penyebab keragaman flora dan fauna di Indonesia. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Salah satunya iklim. Nah, kita lihat paragraf ketiga. Ada faktor lain yang kemudian dijelaskan di kalimat, ini kalimat utama ya, kemudian dijelaskan di kalimat penjelas. Berarti ide pokoknya jelas. Faktor tanah penyebab keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kalau yang keempat, apa kira-kira? Tadi sudah iklim, tanah. Ini? Iya, faktor air penyebab keragaman flora dan fauna di Indonesia. Selain iklim dan air, ternyata ada faktor lain juga. Faktor apa itu? Manusia. Nah, ini di pokok paragraf kelima. Paragraf keenam. Ya, pengaruh manusia terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Yang terakhir, ini di pokoknya. Iya, faktor tumbuhan ya. Tadi ada iklim, tanah, manusia, dan juga tumbuhan itu. Oke, anak-anak. Selanjutnya kita akan lihat persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalian bisa buka halaman 98. Silahkan kalian simak. Di situ sudah dibuatkan bagan tentang persebaran flora di Indonesia. Nah, selanjutnya persebaran fauna di Indonesia. Kalian simak, ada di halaman 99. Nih, jadi nanti akan dibedakan menjadi 3. Lihat, bagian barat, tengah atau peralihan, dan juga timur. Nih, bagian barat tipe Asiatik ya. Kemudian yang tengah ini tipe peralihan di sini, dan terakhir ini bagian timur. Nah, hewannya seperti apa, jenisnya apa saja, silahkan kalian baca, ada di halaman 100. Jadi kita punya bermacam satwa, bermacam flora yang ada di negara kita ya. Nah, anak-anak, mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia itu ada beragam. Kita sebagai
warga negara Indonesia yang baik itu harus bisa menghargai keberagaman ya. Kalau yang pada pembelajaran kemarin kita belajar mengenai keberagaman agama, yang sekarang kita belajar mengenai keberagaman flora dan fauna, belajar mengenai keberagaman kekayaan alam di Indonesia. Kita harus bisa memanfaatkannya dengan bijaksana. Ini termasuk dari pengamalan Pancasila ya, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, Bu Putri mau ini tugas kita hari ini. Anak-anak buat garis, pasangkan mana yang sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Boleh dikerjakan di buku, kalau itu buku kamu silahkan tinggal buat. Kalau yang mau dikerjakan di buku tulis silahkan langsung tulis sebelahnya saja. Sila pertama mana sih yang pengamalannya sesuai dengan sila pertama? Silahkan ditulis gitu ya. Nah, tugas selanjutnya masih berhubungan. Ini tinggal centang atau silang saja. Mana sih perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, tinggal disilang atau dicentang gitu ya. Itu tugas kita hari ini. Nah, anak-anak, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, termasuk dari perilaku kita terhadap alam. Bagaimana cara kita memperlakukan alam, baik itu kepada makhluk hidupnya atau pada benda-benda mati lainnya ya, seperti air, batu, dan yang lain sebagainya. Kita harus bersikap bijaksana terhadap alam ini. Oke, anak-anak, ini tugas satu lagi. Tidak usah dicatat, tapi dikerjakan bersama orang tua. Jadi kalian bersama orang tua kalian membersihkan saluran air yang ada di rumah. Tidak harus hari ini ya, boleh di akhir pekan. Boleh, kalau mau hari ini boleh juga. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya dan rapikan pepohonan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Ingat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jaga kebersihan, jaga alam kita supaya alam kita tetap lestari. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali bersama Bu Putri dan Pak Angga pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.